apakah putra daerah di Maluku Utara ini sudah habis sehingga PT IWIP harus mencari kandidat lain di Pulau Jawa? Sampai saat ini berkas mereka itu tidak diproses, bos. Yang PT IWIP cari itu skill. Saya selalu katakan kepada kalian semua, jangan pernah datang ke Halmahera Tengah ini untuk melamar pekerjaan secara langsung di loket kalau kalian yang tidak ada skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Banyak yang sudah kesal menunggu lamaran pekerjaan di PT IWIP. Makanya banyak juga yang mengatakan kepada saya kemarin, sempat saya bahas. Ada yang bertanya bagaimana tata cara pemasukan berkas di PT IWIP. Saya jelaskan di situ. Yang pertama melalui loket di Gate 2, dan yang kedua melalui email. Yang ketiga itu melalui via WhatsApp staf HRD di PT IWIP. Ada banyak ragam komentar yang sudah mereka tujukan kepada saya. Katanya jangan datang melamar di loket. Percuma saja saat ini juga berkas mereka belum ada yang diproses. Sudah berbulan-bulan menunggu lowongan pekerjaan di PT IWIP, tetapi PT IWIP tidak proses berkas mereka yang sudah melamar lewat loket. Dan kemudian mereka berkomentar kepada saya, jangan pernah datang ke loket untuk melamar di PT IWIP. Ada juga yang berkomentar kepada saya kemarin, apakah putra daerah di Maluku Utara dan orang yang melamar di loket secara langsung itu sudah habis, dan PT IWIP membuka lowongan pekerjaan di Pulau Jawa. Itu yang selalu mereka ngotot kepada saya. Baik teman-teman semua, saya jelaskan sedikit di sini kepada kalian semua supaya jangan kalian selalu berburuk sangka tentang informasi yang selalu saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama itu informasi yang akan saya kupas sampai tuntas di sini seperti kupas kelapa. Jadi simak baik-baik, jangan saya palungku di pantat telinga. Jadi simak baik-baik. Jadi perlu nguni tahu di sini. Yang kemarin saya bahas itu tentang informasi lowongan pekerjaan di Pulau Jawa. Jangan kalian hanya baca judul, bos. Kalau hanya baca judul ini batu, saya kasih malain kepala sana pengoni nanti. Mencerna informasi apa yang sudah saya sampaikan itu jangan hanya baca judul. Oke, seperti biasa, untuk ngoni semua yang belum sempat subscribe di saya channel YouTube, bantu subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk ngoni semua. Untuk informasi tadi yang via BKK, saya jelaskan di sini ya, supaya kalian itu tidak gagal paham dan tidak berpikiran buruk terhadap informasi yang sudah saya sampaikan. Di situ judulnya PT IWIP membuka loker di Pulau Jawa, segera daftar, tiket pesawat dan lain-lain sebagainya ditanggung oleh PT IWIP. Itu saya jelaskan. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak, ini apakah informasi BKK betul ataukah tidak? Situ kan saya jelaskan, kalau yang namanya loker PT IWIP yang resmi itu ada pamfletnya, terus ada surat edaran atau internal memo yang keluar dari PT IWIP yang bekerja sama dengan lembaga tersebut atau dinas tersebut yang menyelenggarakan lowongan kerja di PT IWIP. Saya jelaskan juga, bisa jadi lowongan kerja itu adalah lowongan ke kontraktornya PT IWIP, bukan ke PT IWIP. Karena kalau ke PT IWIP yang sudah saya katakan tadi, ada internal memonya. Jadi jangan salah mengerti, cuma baca judul. Sampai ada yang mempertanyakan kepada saya, apakah putra daerah di Maluku Utara ini sudah habis sehingga PT IWIP harus mencari kandidat lain di Pulau Jawa. Dan yang kemarin itu berkomentar kepada saya, jangan datang ke loket. Sampai saat ini berkas mereka itu tidak diproses, bos. Oke, saya jawab. Jadi begini Pak, Anda datang ke loket, sementara Anda itu mau training. Yang PT IWIP cari itu skill. Masuk akal tidak? Saat ini training, kalau masih ditahan, berarti ditahan. Mereka masih cari orang yang memiliki skill.
Makanya kalau mau asah skill kalian, kalian bisa ke Makassar. Itu ada lembaga kursus alat berat dan lain sebagainya. Ada kemarin juga yang sempat WA kepada saya bertanya, apakah PT IWIP itu masih buka lowongan kerja? Jadi kalau kalian yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, di bawah situ juga ada tombol gabung. Kalian bisa bergabung bersama saya. Ada kendala dan lain sebagainya di pemberkasan, kalian bisa WA kepada saya supaya saya bisa bantu untuk menjelaskan secara langsung, secara pribadi kepada kalian semua. Dan perlu kalian ketahui, tidak ada mahar dan tidak ada tipu-tipu. Saya sudah banyak membantu orang. Rata-rata mereka itu hanya mengikuti apa yang sudah saya sarankan, Pak Bos. Saya maklumi kondisi kalian semua yang berada di Halmahera Tengah ini, yang menunggu lamaran kerja kalian untuk dipanggil. Tetapi kembali kita harus sadar, Pak. Kita ini kan datang dengan modal kosong, alias mau training, tidak perlu ngotot. Kalau dipanggil, alhamdulillah. Kalau belum dipanggil, harap bersabar. Berkas tetap sudah diterima, itu tandanya berkas tetap akan diantrikan nanti. Saya tambah sedikit juga yang kemarin katakan jangan datang ke loket. Oke. Saya selalu katakan kepada kalian semua, jangan pernah datang ke Halmahera Tengah ini untuk melamar pekerjaan secara langsung di loket kalau kalian yang tidak ada skill. Selalu saya tawarkan kepada kalian semua, paling bagus juga kalian melamar via email dan juga WhatsApp. Lantas banyak yang mengatakan kepada saya, tidak pernah dibalas, Pak. Ya memang jelas tidak pernah dibalas karena bukan kandidat yang seperti Anda yang mau dicari oleh PT IWIP. Jika kandidat yang dicari sudah mereka temukan, pasti mereka ambil, Pak. Terbukti itu yang kemarin dari Kota Sorong, Pak Hairudin. Itu beliau memiliki pengalaman kerja luar biasa. Itu di alat berat, lengkap dengan SIO dan lain sebagainya. Pengiriman berkas 1 minggu saja, itu dihubungi langsung. Datang ke Weda, MCU, kemudian menunggu hasil MCU, langsung tanda tangan kontrak bersama PT IWIP. Jadi saya mau katakan kepada kalian semua di sini, kalau yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, ini pengalaman kerja di alat berat, seperti eksa dan juga loader, itu saya rasa prosesnya itu bisa cepat, karena Anda itu sudah siap untuk dipakai, dan kemungkinan yang melamar ke training ini, belum ada kuotanya untuk saat-saat ini, makanya belum ada rekrutmen untuk peserta training ini. Jadi saya contohkan saja di sini, Pak. Kalau saya ini sebagai konten kreator yang lagi mencari orang untuk audio video, itu di bidang editing. Sementara Anda datang melamar kepada saya itu dengan pengalaman kerja ekskavator. Masuk akal tidak? Tentu tidak masuk akal lah. Saya tidak akan butuh orang yang memiliki pengalaman ekskavator. Sementara saya itu mencari orang di bidang editing audio video. Jadi kalian itu bisa paham sampai di sini. Yang selalu saya katakan kepada kalian semua, tidak bosan-bosannya melamar pekerjaan di PT IWIP itu ibarat kita menjual barang. Kalau barang yang kita jual itu menarik, tentu ada pembelinya. Pembelinya itu siapa? PT IWIP akan beli Anda, beli jasa Anda untuk dipekerjakan di perusahaan mereka. Jadi kendala kalian saat yang sudah datang di PT IWIP ini, melamar secara langsung ke loket, belum ada panggilan. Di sini kan saya sudah pernah bahas tentang lowongan pekerjaan harian. Itu kan kalian bisa cari kesibukan untuk bekerja di tempat harian tersebut. Tidak perlu saya bahas lagi untuk loker harian, sudah ada videonya, kalian cek saja. Dan ada banyak sekali orang ini bertanya kepada saya, kalau tidak ada KTP, itu bisa melamar. Batu ini ke sana pandai kepala nanti ya. Kalau tidak ada KTP itu, Pak, tidak bisa. Harus ada itu KTP baru bisa melamar di PT IWIP. Bukan hanya di PT IWIP, semua perusahaan, Pak. Itu sangat membutuhkan sekali KTP. Ada yang tanya juga, kalau tidak ada SKCK bisa?
Bos, begini ya, saya jelaskan. SKCK itu membuktikan bahwa Anda itu tidak ada catatan kriminal. Jadi penting sekali itu SKCK. Jadi wajib itu ada SKCK. Yang tanya kemarin juga, apakah bisa kalau tanpa kartu kuning? Kasiang. Kadang ini saya mau menangis, tak ada orang yang pukul. Mau tertawa, tak ada yang lucu. Saya hanya bisa istighfar dalam hati saja. Kartu kuning itu penting, bos, dan wajib. Bagaimana PT IB akan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja kalau kalian sudah dapat pekerjaan? Dan nanti akan dibuatkan itu BPJS Ketenagakerjaan kalian sebagai jaminan selama kalian itu bekerja bersama PT IWIB. Jadi kartu kuning itu wajib kalian miliki. Itu gratis. Silakan ambil saja ke Dinas Tenaga Kerja sana. Kartu kuning saja kok ngoni batiki. Sengsara urus. Prosedurnya itu bawa oni pe ijazah saja. Ijazah SD kalau ada, SMP kalau ada, ijazah terakhir lah minimal. Itu bawa terus urus di Dinas Tenaga Kerja. Bawa pas foto itu. Terserah anda mau cetak yang ukuran poster menjadi. Pas foto. Perlu saya jelaskan pas foto ukuran berapa. Jadi untuk kalian semua jangan lupa support channel YouTube saya untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye bye.